Perkenalkan, saya Cecep Abdusalam, Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. Melalui video ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana melakukan pemeriksaan perencanaan pembelajaran yang sudah disusun oleh guru. Setelah mempelajari komponen-komponen perencanaan pembelajaran yang berpusat pada murid, saya ingin mengajak ibu bapak untuk mensimulasikan bagaimana cara melakukan penilaian komponen-komponen tersebut dalam instrumen pemeriksaan perencanaan pembelajaran. Dalam memeriksa perencanaan pembelajaran, saya menggunakan instrumen pemeriksaan perencanaan pembelajaran yang dikembangkan oleh Inspirasi Foundation. Instrumen ini saya dapatkan melalui kegiatan workshop kepala sekolah yang difasilitasi oleh tim Inspirasi Foundation bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal. Pertama, isi identitas instrumen berdasarkan pada identitas perencanaan pembelajaran yang akan diperiksa. Bagian yang harus diisi kepala satuan pendidikan adalah nama pendidik, kelas dan semester berapa pendidik mengajar, nama sekolah, serta hari dan tanggal pelaksanaan pemeriksaan. Saya akan memeriksa perencanaan pembelajaran yang disusun oleh Bu Tarsah yang mengajar di kelas 2. Kali ini, saya akan memeriksa perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia pada fase A dengan tema lingkungan sekitar sekolahku. Mari kita mulai memeriksa. Pertama-tama, kita akan periksa tujuan pembelajarannya. Apakah tujuan pembelajaran sudah mengacu pada ATP? Tujuan pembelajaran hendaknya memuat komponen kompetensi dan konten materi. Pada rencana pembelajaran ini, guru telah menyusun tujuan pembelajaran yang mencakup komponen kompetensi dan konten materi. Karena penyusunan tujuan pembelajarannya lengkap, maka kita beri skor 3. Selanjutnya, kita periksa bagian perumusan kegiatan pembelajaran. Terdapat 6 komponen yang akan kita cek ya. Kita mulai dari komponen pertama, yaitu ada asesmen awal untuk mengukur kemampuan awal murid. Pada bagian prasyarat, di sini tertulis murid sebaiknya telah memiliki kemampuan membaca dan menulis awal, namun tidak dituliskan apakah guru melakukan asesmen awal atau tidak. Di sini, kita perlu konfirmasi terlebih dahulu kepada pendidik. Maka saya akan menuliskan di bagian catatan. Perlu konfirmasi apakah asesmen awal telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, kita periksa apakah kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini, guru merancang tahap kegiatan menjadi 4 kegiatan pembelajaran. Pada tahap pembelajaran pertama, guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan menyimak bunyi di sekitar lingkungan sekolah. Pendidik meminta murid menyampaikan dan mengekspresikan tentang bunyi-bunyi yang mereka dengar. Kegiatan ini memberikan pemahaman tentang makna menyimak. Selanjutnya, di kegiatan pembelajaran kedua, terdapat kegiatan menyimak bacaan, lalu murid mengisi LK pertanyaan tentang bacaan tersebut. Pertanyaan pada LK menggunakan tanda tanya apa, siapa, di mana, berapa, dan kapan. Murid diminta untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Lalu, murid lainnya diminta untuk menyimak dan mengisi LK penilaian temannya presentasi dengan menggunakan gambar stiker. Kedua kegiatan pembelajaran ini telah dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran pada komponen menyimak, berbicara, dan mempresentasikan, serta bagian menulis. Kita lanjutkan cek kegiatan pembelajaran ketiga. Pendidik mengarahkan murid untuk melakukan pengamatan yang lebih spesifik pada benda-benda di sekitar lingkungan sekolah dan menuliskan hasil pengamatan pada lembar kerja peserta didik. Di pembelajaran keempat, juga murid bekerja kelompok untuk mendeskripsikan gambar yang dibagikan oleh guru. Kedua kegiatan pembelajaran ini mendukung untuk mencapai tujuan pembelajaran pada komponen menyimak, membaca, dan memeriksa.
Dengan demikian, saya beri skor 3 pada komponen perumusan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita periksa apakah kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan kesempatan pada semua murid untuk berpartisipasi aktif. Kegiatan pembelajaran yang sudah kita telusuri tadi jelas bahwa guru telah merancang jenis kegiatan individu dan kelompok. Setiap murid melakukan kegiatan menyimak, melakukan pengamatan dan menuliskannya, berdiskusi, dan mempresentasikan. Maka, pembelajaran ini telah dirancang untuk melibatkan seluruh murid selama kegiatan pembelajaran. Lanjut ke komponen kegiatan pembelajaran menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada proses, konten, atau produk sesuai kebutuhan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran kedua, tertulis bahwa murid dikelompokkan berdasarkan kemampuan pemahaman membaca dan menulis. Namun, tidak dijelaskan perbedaan proses yang dilakukan selain murid yang berada pada kemampuan rendah didampingi oleh guru. Oleh karena itu, saya akan berikan skor 2 pada lembar instrumen. Saya tambahkan catatan akan dikonfirmasi saat observasi pembelajaran dilakukan. Komponen kelima adalah memberi kesempatan bagi murid untuk menggunakan atau mencoba media pembelajaran. Pembelajaran ini menggunakan lingkungan sekitar sekolah sebagai sarana belajar utama. Media yang disiapkan guru cukup sederhana, dan tadi kita sudah menelusuri bahwa setiap murid melakukan pengamatan dan mengerjakan LK dan menulis di bukunya masing-masing. Bisa kita simpulkan bahwa media pembelajaran yang digunakan dan dicoba oleh guru dan semua murid. Komponen keenam yang perlu diperiksa adalah adanya kegiatan refleksi dalam pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ini, guru telah menyiapkan pertanyaan refleksi setelah melakukan kegiatan pengamatan dan mengaitkannya pada pengalaman murid. Kemudian, di akhir pembelajaran, terdapat kolom refleksi dengan menggunakan profil Pancasila. Dengan demikian, untuk komponen ini saya berikan penilaian 3. Saya akan tambahkan catatan bahwa saya akan melihat bagaimana guru memfasilitasi murid untuk menjawab pertanyaan refleksinya nanti. Komponen terakhir adalah adanya asesmen akhir yang dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Bisa dilihat, guru menyiapkan lembar asesmen dan rubrik penilaian yang berbeda untuk mengukur setiap tujuan pembelajaran yang dicapai. Saya berikan skor 3 untuk komponen ini. Mari kita hitung berapa total skor hasil pemeriksaan perencanaan pembelajaran ini. Kita hitung sama-sama. 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3. Jumlah semuanya adalah 22. Hitung skornya dengan cara jumlah skor yang didapat dibagi total skor maksimum dikali 100%. Jadi, 22 dibagi 24 dikali 100% dapat hasilnya 91,7%. Meski skornya sudah di atas 90, saya tetap membuatkan catatan lanjutan agar guru dapat meningkatkan lagi kemampuannya dalam merancang pembelajaran pada komponen-komponen yang tadi saya berikan skor 2. Penggunaan instrumen pemeriksaan perencanaan pembelajaran ini telah membantu saya untuk memeriksa perencanaan pembelajaran lebih terarah pada komponen-komponen yang memastikan pembelajaran tersebut dirancang agar berpusat pada murid. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan pembelajaran ini saya komunikasikan dengan guru yang bersangkutan. Harapannya, agar guru tersebut dapat mengembangkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya berharap
dengan apa yang diupayakan dapat meningkatkan kualitas mutu pembelajaran di sekolah yang saya pimpin. Selamat mencoba!